Nah teman-teman, ini karung bekas media tanam yang pernah saya pakai untuk memindah tanamkan kale-kale yang saya tanam. Ini udah jelas banget tulisannya, instan siap dipakai, bebas jamur. Tapi ternyata pas dipakai hasilnya mengecewakan, tidak sesuai dengan apa tulisan yang tertera di kemasan karungnya teman-teman. Nah gimana kalau misalkan sudah terlanjur memakai media tanamnya yang belum matang? Teman-teman bisa lakukan dua cara yang pernah saya lakukan sama si tanaman kalenero ini. Yang pertama teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga Asoy di Bandung. Teman-teman, hari ini mau liatin tanaman yang agak sedikit rusak karena kemarin itu hujannya lumayan besar dan anginnya lumayan kencang. Terus sekalian mau update tanaman kalenero. Udah lama ya nggak diupdate-update. Terus saya juga mau ngasih tips buat teman-teman bagaimana menggunakan media tanam yang sudah jadi yang dibeli dari toko pertanian. Nah teman-teman ikutin terus videonya. Dan jangan lupa di subscribe dulu, dipencet tombol merahnya. Nah teman-teman, ini kondisi selada hijau yang kemarin sore itu terguyur hujan dan anginnya lumayan kenceng. Ini kayaknya hujannya hujan es batu nih teman-teman. Soalnya baru kali ini tanamannya bisa serusak ini daunnya. Ini biasanya nggak kayak gini. Nah teman-teman mau tahu kondisinya waktu kemarin sebelum tanamannya bisa bersih lagi seperti ini? Simak terus videonya. Nih teman-teman, selada rusak, hampir semuanya rusak karena tadi hujannya gede banget, terus anginnya kencang banget. Ini benih-benih selada rusak juga. Yang ini sama rusak, yang ini sama rusak pada ke bawah, dan ini benih kailan juga runtuh semua teman-teman. Anginnya gede banget, hujannya juga gede banget, dan ini kayaknya harus dipindah tanam nih teman-teman sebelum semuanya pada rusak. Ini daun-daunnya sampai seperti ini nih teman-teman, saking hujannya gede banget dan anginnya kenceng banget. Ini parah teman-teman, nggak nyangka hujannya gede, anginnya juga kenceng sampai merusak tanaman-tanaman kecil yang kayak gini. Ini nggak tahu nih masih bisa selamat apa enggak. Ini daunnya ya Allah sampai hancur kayak gini teman-teman. Nih, kena hujan, ampun. Ini juga nggak tahu ini masih bisa selamat apa enggak. Kena air hujan daunnya sampai hancur seperti ini. Ini saking hujannya gede banget sama anginnya kencang banget jadi seperti ini teman-teman. Kita lihat tanaman yang lain. Nah selada di sini ternyata aman nih teman-teman, cuman miring-miring doang, beda sama yang di sebelah sana. Ini aman selada yang di sini, berarti cuma di bagian sebelah depan pintu aja yang tanamannya pada rusak-rusak. Yang sebelah sini ternyata aman. Nah yang ini cuma sedikit tapi masih aman. Terus yang sebelah sini juga aman. Selada yang ini juga aman teman-teman, padahal si pohon seladanya udah tinggi, udah mau berbunga, tapi nggak runtuh, padahal anginnya lumayan kenceng. Nah untuk tanaman kale alhamdulillah masih aman nih teman-teman. Ini sudah lama nggak diupdate, udah sekitar sebulanan lebih ya teman-teman. Ini kaleneronya sudah sebesar ini.
Ini udah dipindahin ke planter bag ukuran 15 liter. Nah teman-teman, tumbuh dengan subur di musim hujan ini. Kalau tanaman kale itu rawan buat busuk batang sama busuk akar. Kale Siberian, kita lihat semua kale neronya, sekalian update aja ya teman-teman. Udah lama nggak diupdate si kale-kalenya. Mulai ada bercak-bercak kuning karena sering diguyur hujan. Ini batangnya kuat, oke. Takut ada yang busuk batang. Yang ini juga aman. Nah yang ini daunnya kayaknya dimakanin belalang nih teman-teman. Belalang duluin icip-icip kalenya. Nih daunnya mulai agak kuning-kuning nih, kayaknya kena karat karena tiap hari diguyur hujan. Ini alhamdulillah si kale neronya aman, gak ke bawah sama angin sama hujan juga nih teman-teman. Kalau selada hancur, hampir sebagian selada hijau hancur karena terjangan hujan. Cantik ya teman-teman kale neronya. Walaupun di awal pindah tanamnya pernah ada masalah teman-teman, karena ternyata media tanam yang dibeli di toko pertanian yang langsung siap pakai ternyata belum siap untuk dipakai, dan media tanamnya cenderung nggak normal, lebih asam. Media tanamnya malah berdampak ke tanaman si kalenya jadi kuning-kuning. Tapi alhamdulillah kalenya udah sehat lagi teman-teman. Ini harusnya kalenya udah besar 2 kali lipat dari ini nih teman-teman. Cuman selama 3 minggu si kalenya nggak tumbuh-tumbuh. Ini hampir 3 minggu pemulihannya teman-teman, sampai bisa tumbuh lagi. Jadi si kale-kalenya cenderung stuck, daunnya berwarna kuning. Pokoknya ini hampir-hampiran gak selamat nih teman-teman. Tapi alhamdulillah ternyata si kalenya bisa selamat. Nah teman-teman sekalian, saya mau berbagi pengalaman dengan media tanam yang saya beli langsung dari toko pertanian. Ternyata media tanamnya belum siap untuk dipakai. Simak terus videonya. Nah teman-teman, ini karung bekas media tanam yang pernah saya pakai untuk memindah tanamkan kale-kale yang saya tanam. Ini udah jelas banget tulisannya, instan siap dipakai, bebas jamur. Dan kandungan nutrisi atau unsur haranya udah jelas banget, nih bagus banget. Tapi ternyata pas dipakai hasilnya mengecewakan, tidak sesuai dengan apa tulisan yang tertera di kemasan karungnya teman-teman. Nah mungkin ada dari teman-teman juga suka memakai media tanam yang sudah jadi, karena mungkin di tempatnya susah untuk mencari media tanam, meracik sendiri. Terus karena kesibukan teman-teman juga, mungkin sibuk bekerja, jadi gak punya waktu buat meracik tanamannya itu sendiri. Nah teman-teman, di sini saya mau berbagi pengalaman berdasarkan kejadian yang 1 bulan lebih kemarin ke belakang. Jadi si kale nero sama teman-teman kale yang lainnya saya pindah tanamkan dengan menggunakan media tanam yang sudah jadi atau menggunakan media tanam yang saya beli dari toko pertanian, yang padahal udah jelas banget tulisannya siap pakai. Ternyata media tanamnya belum siap untuk dipakai karena media tanamnya belum matang sempurna. Nah teman-teman, kalau teman-teman mau pakai media tanam yang sudah jadi, yang beli di toko pertanian, seperti yang pernah saya
pakai seperti yang saya pernah coba, biar media tanamnya benar-benar bisa dipakai, teman-teman pas waktu beli jangan langsung dipakai, tapi si media tanamnya diangin-anginkan dulu, didiamkan selama beberapa hari. Terus kalau bisa media tanamnya dikasih lagi kohe sama kapur dolimit sebelum dipakai ya teman-teman. Dicampurin dulu, didiamkan dulu, diangin-anginkan dulu. Nah teman-teman bisa coba cek media tanamnya menggunakan biji-biji tanaman. Cobain teman-teman lempar biji tanamannya. Kalau misalkan si bijinya seprut, tumbuh, baru media tanam itu benar-benar siap atau benar-benar bisa untuk dipakai menanam tanaman. Nah, gimana kalau misalkan sudah terlanjur memakai media tanamnya yang belum matang? Teman-teman bisa lakukan dua cara yang pernah saya lakukan sama si tanaman kalenero ini. Yang pertama, teman-teman ganti media tanamnya dengan catatan tidak merusak perakaran si tanaman yang mau dipindah tanamkan. Mau ganti ke media tanam bekas juga nggak apa-apa teman-teman, yang penting media tanamnya subur. Ini contohnya ini nih, diganti ke media tanam bekas menanam sayuran, tapi media tanamnya subur. Jadi si tanamannya waktu pas dipindah tanamkan selama 2 minggu itu belum ada perubahan, tapi di minggunya yang ketiga sudah menunjukkan perubahan teman-teman. Ini harusnya kaleneronya 2 kali lipat lebih besar dari ini. Cuman gara-gara beli media tanam yang udah jadi, yang ternyata media tanamnya belum matang sempurna. Mungkin karena saya juga baru memakai media tanam yang udah jadi baru pertama kali, belum tahu cara menggunakannya. Jadilah si tanaman kaleneronya malah sakit. Bukannya tumbuh subur, malah si tanamannya mau mati. Nah teman-teman, kita lanjut lagi ke cara yang kedua. Kalau misalkan teman-teman gak punya media tanam buat memindah tanamkan si tanamannya yang terlanjur sudah ditanam di media tanam yang pH-nya belum normal atau media tanamnya belum matang sempurna, teman-teman bisa siram jenuh si media tanamnya. Terus teman-teman bisa kasih kapur dolimit, taburin kapur dolimitnya ke semua permukaan tanamannya teman-teman, terus siram. Kalau nggak ditaburin, si kapur dolimitnya dimasukin ke dalam ember, terus dikasih air, terus siram ke permukaan media tanamnya semuanya teman-teman, setiap hari. Tapi kalau kasih kapur dolimitnya nggak setiap hari, setiap 1 minggu sekali. Untuk penyiraman jenuhnya setiap hari. Ini saya liatin contoh yang kaleneronya nggak dipindah tanamkan. Ini contoh tanaman kalenero yang nggak dipindah tanamkan, dibiarkan begitu saja di media tanam yang belum matang sempurna atau media tanam yang pH-nya belum normal. Nah alhamdulillah si tanaman kalenya bisa selamat teman-teman, walaupun pertumbuhannya agak telat, tapi udah sehat lagi. Cantik ya teman-teman. Nah teman-teman, itu tadi cara saya mengatasi tanaman yang sudah terlanjur ditanam di media tanam yang belum matang sempurna, dan alhamdulillah si tanamannya bisa hidup kembali, bisa subur kembali, walaupun si tanamannya tumbuhnya agak terlambat. Nah teman-teman, semoga nggak ada dari teman-teman yang mengalami yang saya alami saat menggunakan media tanam yang sudah jadi dan ternyata belum matang sempurna. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.